Apa konsekuensi makna dari wasari'u itu adalah menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Dan di antara orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan itu adalah orang yang memiliki inovasi dalam melakukan kebaikan dan orang yang kreatif dalam melakukan kebaikan yang diikuti oleh orang-orang berikutnya. Artinya begini, kalau orang itu di dalam dirinya ada semangat, ada motivasi menjadi yang terdepan, bergegas, setiap dia mendapatkan seruan kebaikan, maka dia melihat itu sebagai peluang. Kesulitan-kesulitan yang ia dapatkan di hadapannya itu, baik kesulitan ada pada dirinya maupun pada orang lain, maka dia berpikir mencari solusi. Dan itulah akar dari inovasi dan kreasi. Orang itu tidak mungkin dia menjadi orang yang inovatif dan orang yang kreatif kecuali di dalam dirinya ada semangat untuk bergegas, semangat untuk menjadi yang terdepan. Kalau orang jiwanya adalah nunggu orang lain, maka dia akan jadi follower, Pak. Bukan inisiator kebaikan. Maka kalau kita menemukan orang-orang besar dalam sejarah Islam, Pak, dalam segala bidang keilmuan, bidang agama, bidang disiplin ilmu, bahkan karya tertentu, semuanya itu di dalam dirinya adalah ada semangat berlomba-lomba memberikan kontribusi terbaik untuk agama. Dia tidak lagi berpikir apa yang ia dapatkan, tapi yang ia pikirkan adalah apa yang dia berikan. Karena sesungguhnya nilai seseorang itu bukan berdasarkan apa yang ia kumpulkan, tetapi apa yang ia kontribusikan. Mari kita lihat sejarah umat manusia, Pak. Misalnya Imam Syafi'i itu menulis Ar-Risalah karena kegalauan beliau terhadap problem yang ada. Orang salah dalam menafsirkan ayat, salah dalam menafsirkan hadis, maka dibuatlah kaidah-kaidah dalam beristihad, maka muncullah kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih, ilmu usul fikih yang pertama kali mendokumentasikan dalam satu buku itu Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu menjadi inisiator, orang yang inovatif dan kreatif. Disiplin ilmu itu ada tapi berserakan, tapi kemudian oleh Imam Syafi'i dirumuskan menjadi satu disiplin ilmu. Maka kalau kita mengenal misalnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang yang kreatif dan inovatif yang merumuskan satu disiplin ilmu, yang kemudian ikutlah orang setelah mereka. Saya berikan contoh lah, misalnya kitab Arba'in An-Nawawi, Pak, kenal ya? Atau Riyadhus Shalihin. Kalau kita tanya apakah ada ulama yang lebih hebat dari Imam Nawawi, yang hadisnya jauh lebih hebat dari Imam Nawawi? Ya ada. Apakah hadis dalam Imam Nawawi itu, dalam Arba'in Nawawi itu tidak dikenal oleh para ulama sebelumnya? Sudah dikenal oleh ulama sebelumnya. Tapi ada satu ide dan gagasan penting yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi, bahwa dia ingin mengumpulkan hadis yang itu menjadi, kayak kalau bahasanya itu adalah rumusan-rumusan pokok di dalam agama Islam. Hadis itu dikumpulkan, yang 40-an lebih hadis, ya sekitar 40-an lah begitu, yang kemudian itu dikaji hingga saat ini di berbagai majelis ta'lim, di berbagai majelis ilmu, di masjid-masjid dan seterusnya. Itulah inovasi, itulah kreasi.